Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosan Sution. NIM saya adalah 0309183155. Memenuhi membuat video dalam rangka memenuhi ujian mid semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dalam mata kuliah Sospen, yaitu kita mulai dari pertanyaan pertama. 1. Jelaskan setiap sosial yang F.G. Robin sosiologi. Yang pendidikan adalah sosiologi, khususnya yang tugasnya pengertian teori dari filsafat pendidikan, sistem kedudukan, struktur kepribadian dan hubungan, dan kesemuanya dengan tata sosial. Sosiologi khusus yang tugasnya pengertian teori dan filsafat pendidikan adalah filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur dan kepribadian dan hubungan kesempatan dengan tata sosial dan masyarakat. Yang kepribadian dan hubungan kemanusiaannya depan dengan proses pendidikan. Yang kedua, HP Fairhead sosiologi dan pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk mencegah masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Yang ketiga, Prof. Dr. Nasution MA. Yang sosiologi pendidikan adalah ilmu yang merupakan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Yang keempat, Drs. Ari H. dan Gunawan. Sosiologi yang pendidikan adalah atau pengetahuan yang berusaha yang mencegah masalah-masalah pendidikan dengan analisis yang pendekatan sosiologinya. Yang B, latar belakang sosiologi pendidikan. Secara dan garis besar faktor yang melatarkannya timbulnya sosiologi pendidikan adalah karyatan yang kehidupan manusia yang salah satu ingin mengenai dan mengetahui lebih mendalam tentang daya sendiri. Dalam hubungan dengan dunia adalah persetujuannya. Yang C, tujuan sosiologi dan pendidikan. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi anak dalam keluarga, sekolah, dan maupun masyarakat. Dan masyarakat yang berkembang dengan pribadian anak. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis dan perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan memungkinkan besar bagi yang kemajuan masyarakat dan jabatan yang lebih tinggi pula, serta penghasilan lebih banyak yang pula dan keterampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat yang berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat seiring yang disatukan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Yang keempat, sosiologi pendidikan yang bertujuan menganalisis yang pertama
dan orang-orang yang berpendidikan intelektual sering dan menjadi ukuran tentang maju dan tidak segan dan beraktivitas aktif dalam kegiatan sosial dan terutama dalam menggerak dari taraf hidup dan sosial. Yang kelima, sosiologi pendidikan bertujuan untuk membantu memberikan tujuan dan pendidikan sejumlah pakar pendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus yang bertolak dan dapat yang dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa dan tersebut. Yang kedua, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga pemerintah membuat aturan tentang social dan distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing selama pandemi COVID-19 ini tentu makhluk analisis lah yang interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada dan di sekitarmu. Jawabannya adalah interaksi sosial selama pandemi COVID-19 di lingkungan sekitar saya adalah fakta bahwa masyarakat mulai menjaga jarak antara yang satu dengan yang Android yang memiliki untuk memudah antara individu dengan individu yang lain dalam berkomunikasi. Hal ini yang dilakukan untuk menekan angka yang mulai menimbulkan kebangsaan menjaga jarak antara satu dengan yang lain yang berkumpul-kumpul seperti anjuran pemerintah. Sebenarnya hal ini sedikit tahu dan pemerintah dengan bebas tanpa memikirkan adanya pemulaan virus dari masyarakat dapat yang berpastikan langsung dalam mengurangi angka pengen yang mereka memiliki bagi keluarga yang tidak terbatasi, yang interaksi dan komunikasi antar keluarga dapat yang berlangsung secara harmonis. Yang ketiga, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang harusnya dalam kelas dengan tetap muka langsung dan menjadi pembelajaran online daring. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online daring. Rumah dan kelas terdiri dari beberapa unsur fungsional suatu sama lain, yakni guru, yang murid dan manajemen sekolah yang saling yang berinteraksi atau memberi feedback agar tujuan pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Menurut saya, di sini semua untuk yang menjalankan tugasnya sebagaimana fungsinya, seperti guru yang tetap memberikan arahan dan membimbingkan dengan mungkin. Hal ini sedikit sulit karena biasanya guru dapat merespon seluruh diri dan dikarenakan terbatasan waktu yang juga semakin tergelamnya verbak muridnya sendiri. Murid yang biasanya pendiam di ruangan dengan diadakan kelas online seperti ini, beberapa murid pendidikan lebih berani dan kuat semangat.
Pertanyaan dari murid, namun hanya sebagai aja yang dapat terjawab, yang dikarenakan terbatasnya waktu juga semakin tenggelamnya Velbak. Dan seperti didik dengan yang bertahan dengan Velbak, baik itu dengan guru atau diadakan sebuah kelas online seperti ini, beberapa murid yang pendiam lebih berani dan terbuka dalam memberikan fallback, yang artinya mereka lebih berani dan terbuka karena adanya kuliah online seperti yang membuat mereka tidak gugup jika harus memberikan fallback. Manajemen sekolah juga melaksanakan tugasnya dengan baik seperti memberikan informasi tingkat administrasi yang diperlukan oleh masyarakat yang ada seluruh sekolah, dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik untuk yang keperluan proses administrasinya. Manajemen sekolah juga memberikan keringanan kepada berbagai syarat yang pertemuan yang telah ditetapkan manajemen sekolah agar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya alasan tidak memiliki kuota dan internet ataupun jaringan yang layak untuk proses pembelajaran. B. Teori ruang kelas di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis dan perilaku dominatif atau interaktif dosen gaya kepemimpinan telah melakukan pembelajaran secara online daring selama masa pandemi COVID ini. Jawaban saya, dalam pembelajaran dosen dan mahasiswa dengan berbagai karakternya masing-masing sebagai dosen memilih ikut memimpin dan membimbing langsung selama proses perkuliahan daring sebagai dan diantaranya memiliki selalu dengan seharusnya ketika sedang diadakannya diskusi kelompok oleh mahasiswa. Meskipun demikian interaksi yang terjalin cukup lancar karena selalu ada feedback antara dosen dengan mahasiswa, meski hanya sekedar dan menayangkan kehadiran ataupun kabar berita, memberikan pujian ataupun semangat serta pesan moral antar sesama. Penutup. Sekian saja penutup video ini. Oleh lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.